Dalam praktiknya di Indonesia, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur oleh para pelakunya. Praktik prostitusi yang paling tampak seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran yang juga dikenal dengan nama lokalisasi. Dan meskipun beberapa di antaranya sudah ditutup secara resmi, namun masih ada saja praktik terselubung yang dilakukan. Selamat datang di channel terbaik, dan berikut adalah 7 lokalisasi prostitusi paling terkenal di Indonesia. Sintai, Batam. Sintai atau yang lebih dikenal dengan sebutan Blok S yang menjadi lokalisasi prostitusi terbesar di Kepulauan Batam. Sintai berada sekitar 30 km dari Nagoya, tepatnya di sebelah selatan kota Batam. Terdapat PSK lokal sampai mancanegara yang mencari sumber penghidupan di Sintai. Sejak awal didirikan, ratusan bahkan ribuan wanita pekerja seks silih berganti menghuni kamar-kamar yang terdapat di puluhan rumah atau bar milik masing-masing mucikari di lokalisasi tersebut. Wanita-wanita yang berada di lokalisasi tersebut benar-benar terisolir. Selama kontrak, biasanya antara 6 bulan hingga setahun, wanita-wanita itu tidak boleh keluar dari lokasi prostitusi. Gang Sadar, Purwokerto. Terletak di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Purwokerto, Jawa Tengah, terdapat sebuah gang sempit yang dikenal dengan nama Gang Sadar. Gang ini menjadi lokasi bagi mereka yang mencari kepuasan akan seks bebas. Bahkan, di tempat ini sengaja dibangun beberapa penginapan dan kos-kosan untuk memfasilitasi servis para mucikari dan wanita penghibur kepada para pelanggannya. Sepanjang ujung gang, terdapat banyak PSK yang menjajakan diri. Setiap PSK mempunyai seorang mucikari sebagai orang tua asuhnya. PSK-PSK ini tinggal bersama mucikarinya dalam satu komplek rumah. Di dalam setiap rumah dan kos yang mereka tinggali, disediakan satu box besar kondom. Dan kabarnya, PSK lokalisasi Gang Sadar ini menghabiskan 6.000 bungkus kondom per bulannya. Sunan Kuning, Semarang. Lokalisasi Sunan Kuning adalah tempat bagi para penggemar kehidupan malam yang terletak di kawasan Semarang, Jawa Tengah. Lokalisasi ini berada di dekat Pelabuhan Tanjung Mas dan Bandara Ahmad Yani yang terletak di Desa Kalibanten Kulon, Pasar Kembang. PSK di Sunan Kuning sangat banyak dan begitu beragam. Jumlah WTS yang dilaporkan aktif bekerja menjajakan diri di lokasi ini berjumlah sekitar 600 orang, mulai dari PSK yang usianya masih muda sampai parubaya dengan berbagai macam ras seperti Jawa, Cina, Arab, bahkan Indo. Dalam semalam, transaksi esek-esek di Sunan Kuning mampu menghasilkan sedikitnya 200 juta rupiah. Sarkem, Yogyakarta. Tak hanya Jalan Malioboro yang terkenal di Yogyakarta, namun bagi para penikmat kehidupan malam pasti mengenal yang namanya Sarkem atau Pasar Kembang yang terletak di Jalan Malioboro di pusat kota Jogja. Kabarnya, sudah sejak lama Sarkem menjadi tempat untuk mendapatkan kepuasan dari para wanita penghibur. Bahkan saat zaman penjajahan Belanda, Sarkem sudah dikenal sebagai tempat para selir-selir keraton. Untuk memasuki kawasan ini, pengunjung ditarik uang keamanan sebesar Rp2.000. Setelah memasuki lokasi, Anda akan menemui para wanita penghibur yang duduk di depan warung-warung karaoke kecil maupun yang sedang berdiri di depan pintu rumah. Kalijodo, Jakarta. Berlokasi di sekitar Jalan Kepanduan 2 Penjaringan, Jakarta. Kalijodo dulunya lebih dikenal dengan Kali Angke. Awalnya di tempat ini sering diselenggarakan pesta mencari jodoh. Namun, semua itu berubah seiring datangnya wanita-wanita penghibur yang menjajakan tubuhnya. Kalijodo saat berubah menjadi kawasan prostitusi dan perjudian tertua di Jakarta, dipenuhi dengan bangunan kafe-kafe yang menyediakan berbagai macam PSK dan minuman keras. Jumlah wanita penghibur di lokalisasi ini mencapai 500 orang. Dan seperti halnya lokalisasi lain, Kalijodo pernah ditutup di tahun 2016 lalu. Namun kabarnya masih ada juga prostitusi terselubung di kawasan ini. Saritem, Bandung. Lokalisasi Saritem yang terletak di Jalan Gardujati, Bandung sangat begitu dikenal oleh penikmat kehidupan malam di daerah Jawa Barat.
Sudah sejak lama desas-desus mengenai penutupan lokalisasi Saritem diucapkan oleh pemerintah Bandung dan warga setempat. Namun rupanya, usaha penutupan lokalisasi ini cukup rumit sehingga setiap kali ditutup, lokalisasi ini akan berjalan kembali. Saat memasuki kawasan tersebut, para calo mendekati pelanggan. Merekalah yang akan menghubungkan para pelanggan dengan para pekerja seks komersial di sana. Setiap rumah di kawasan ini memampang belasan PSK yang siap dipesan dengan kisaran umur mulai 20-30 tahun. Dan diperkirakan ada belasan rumah yang menampung PSK di lokasi tersebut. Gang Doli, Surabaya. Siapa yang tidak tahu tentang fenomena Gang Doli? Sudah banyak pemberitaan terkait tempat prostitusi ini. Gang Doli disebut-sebut merupakan pusat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah kurang lebih 1.500 PSK dan 313 orang mucikari. Terletak di daerah Jarak, Pasar Kembang, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sejarahnya, tempat ini merupakan kawasan untuk memuaskan hasrat bagi para tentara Belanda. Disebutkan ada lebih dari 800 wisma, juga kafe dangdut dan panti pijat plus-plus yang berjejer rapi di Doli. Wanita penghibur dipajang di dalam ruangan berdinding kaca mirip etalase. Dari luar etalase, para lelaki hidung belang mengamati dan memilih wanita yang ingin mereka ajak kencan. Kemudian transaksi pembayaran pun dilakukan yang melibatkan pria-pria tersebut bersama mucikari dari si PSK. Walaupun resmi ditutup oleh Wali Kota Surabaya sejak Juni 2014 silam, kabarnya masih ada praktik prostitusi terselubung yang dilakukan di Gang Doli. Demikianlah liputan tentang 7 lokalisasi prostitusi paling terkenal di Indonesia. Hendaknya pemerintah bersikap lebih tegas lagi dalam upayanya untuk menutup tempat-tempat yang tidak senonoh ini dan dapat mewujudkan Indonesia tanpa prostitusi. Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah dan jangan lupa like serta subscribe channel terbaik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.